Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah. Yang terhormat Mr. Zhu Kan, Duta Besar ad interim Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia. Semoga sehat selalu. Yang terhormat Mr. Zhu Yarong, Director of Political Section Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia. Yang terhormat Mr. Zhang Zhiro, Second Secretary Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia. Yang terhormat Mr. Li Kang, atas Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia. Hadratil Muhtaramin, para pimpinan Ormas-Ormas Islam, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah Anwar, Al-Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa, IKADI, Syarikat Islam Indonesia, Al-Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Persatuan Umat Islam, Az-Zikra, Himpunan Bina Mu'alaf Indonesia, Nahdlatul Wathon, Diniyah Islamiyah, dan seluruh hadirin sekalian. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, pertama, perlu diketahui bahwa antara Indonesia dan Tiongkok adalah dua bangsa besar yang memiliki ikatan strategis baik masa lalu, saat ini, dan di masa yang akan datang. Mungkin transfer. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keberadaan sejarah hubungan Nusantara dengan Tiongkok yang telah berlangsung lebih dari 2000 tahun. Dalam kitab Hou Hansu, Kepustakaan Dinasti Han, tercatat bahwa sejak zaman Dinasti Han tahun 206 sampai 220 Masehi, sebelum Masehi, 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, kerajaan Yidiao yang didirikan di Banten pada tahun 65 sebelum Masehi, yang rajanya bernama Diao Bian, sering mengirimkan utusannya dan menjalin hubungan dengan kekaisaran di Tiongkok. Demikian halnya dapat dibuktikan dengan banyaknya manuskrip buku catatan perjalanan utusan kaisar dan pendeta Tiongkok yang inten berkunjung ke Nusantara di zaman Samkok, 3 kerajaan, pada tahun 2020 sampai 2080 sebelum Masehi. Tiongkok dan dunia Islam juga memiliki relasi historis spiritual yang sangat kuat. Di era dinasti Tang pada tahun 618 sampai 985, Islam telah berkembang di Tiongkok yang dibawa dan disebarkan secara langsung oleh para sahabat Nabi Muhammad. Jadi setelah Islam datang ke Cina dulu, kemudian belok ke selatan ke Aceh, nggak ke timur. Kalau ke timur ke Jepang, tapi ternyata tidak ke timur. Kalau di Jepang baru-baru saja ada Islam. Kalau kita berkunjung ke setiap kota di Tiongkok, pasti ada masjid, pasti ada orang Islam di setiap kota. Di era dinasti Tang pada tahun 618, Islam telah berkembang di Tiongkok yang dibawa langsung oleh para sahabat Nabi, diantaranya sahabat yang dikenal dengan Ashabul Khair. 2 sahabat Nabi yang ada di kota Chengdu, Chengdu
yang kita naik ke atas tuh. Dan diteruskan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas di kota Guangzhou. Buku arkeologis tersebut dapat ditemukan dengan keberadaan makam para sahabat Nabi dan keberadaan Masjid Kanton yang dibangun oleh Kaisar Yongwei sebagai monumentalisasi hubungan baik sang kaisar dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan kekaguman Kaisar Yongwei terhadap dunia Islam. Masjid Kanton, masjid pertama di Tiongkok sebagai tempat ibadah kaum muslimin hingga kini masih kokoh berdiri dan berusia lebih dari 14 abad. Saya pernah ke Kumning, ternyata di sana cara pengajaran dengan kitab kuning, cara memberikan makna sama dengan di pesantren. Mubtada, mim, khobar, kho, fa'il, fa, madrasah di Kumning. Kemudian mereka membawa teori itu ke Indonesia. Di Indonesia cara maknanya kitab pesantren mim kho fa itu dari Tiongkok duluan. Bukan kita ke sana, bukan, dari sana ke sini. Alhamdu mim lillahi kho. Lebih dari itu, Tiongkok, Indonesia dan dunia Islam memiliki hubungan emosional dan kultural yang saling mengikat dan tidak mudah untuk dipisahkan. Catatan dari Tiongkok menyebutkan Islam masuk ke Indonesia pada masa abad ke-7, di mana era itu perdagangan antar negeri dan jalur Nusantara merupakan jalur yang strategis pelayaran dan perdagangan. Selanjutnya pada tahun 879 Masehi, bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Tiongkok Muslim ke Asia Tenggara, banyak orang Tiongkok Muslim yang menetap di wilayah Nusantara, kebanyakan di pantai-pantai. Di Surabaya, Gresik, Tuban, Semarang, termasuk Syekh Kuro, Syekh Hasanuddin tinggal di Rengas Dengklok, Kerawang Utara, yang akan mengislamkan Raja Prabu Siliwangi, Raja Pamanah Rasa, yang nanti akan menyebarkan Islam Jawa Barat, punya putra Prabu Kian Santang. Jejak sejarah membuktikan ada seorang ulama Tiongkok bernama Ma Hongfu berdakwah ke sebagian besar wilayah Nusantara, termasuk Jawa, yang pada saat itu masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Bukti lainnya yang masih dapat dijumpai adalah keberadaan artefak sejarah yang bercorak budaya Tiongkok dan keberadaan Wali Songo yang sebagian adalah berdarah Tionghoa. Raden Fatah ibunya adalah siapa namanya? Kalau orang Jawa mengatakan Dewi Retno, Subanci, itu dari sana. Raden Fatah, putra Brawijaya kelima, Raja Majapahit. Seorang laki-laki Hindu menikahi perempuan muslimah, nggak sah. Itu Quran, bukan fikih, Quran. Nggak sah, tapi Allah punya kehendak lain. Nikahnya tidak sah, tapi dengan adanya pernikahan Brawijaya V yang Hindu dengan Subanci yang muslimah, akan punya anak Raden Fatah yang nanti akan menghilangkan kerajaan Majapahit dan mengislamkan masyarakat Jawa dan mengalahkan bapaknya. Itu luar biasa hikmat tangan Tuhan itu. Rahasia takdir Allah. Padahal nikahnya nggak sah nikahnya. Pada akhirnya Brawijaya V masuk Islam. Interaksi dan metode dakwah dai-dai Tionghoa dengan bangsa Nusantara telah terbukti mampu melahirkan model beragama yang ramah, damai, toleran dengan corak Islam Nusantara. Seperti kita kenal sampai saat ini. Bahkan saya pernah ke masjid Hangsu ya, Hangsu ada tulisan Hubbul Waton minal Iman. Di Arab gak ada itu.
di Masjid Timur atau di Timur Tengah nggak ada. Itu kita jumpai di salah satu masjid di Hangzhou, Pak Bina, di Hangzhou. Oleh karena itu, Islam Nusantara yang hampir sama dengan Islam yang ada di Tiongkok, Islam yang ramah, yang toleran, yang penuh dengan akhlakul karimah, menjunjung tinggi akhlakul karimah, tawassud dan tasamuh. Itulah ciri khas kita Islam Nusantara yang sama seperti Islam yang disebarkan oleh ulama Tiongkok di Nusantara ini. Sejarah yang tidak boleh dilupakan bahwa Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang membentuk hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 13 April 1950. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, hubungan antara kedua negara sangat baik dan secara diplomatik telah membentuk eksis Beijing, Pyongyang, Hanoi, Phnom Penh, Jakarta. Demikian hanya yang tak boleh dilupakan juga ketika Indonesia menarik diri dari PBB pada Januari 65, karena menurut Presiden Soekarno, PBB pada saat itu telah dikuasai oleh elemen imperialis, kolonialis, kapitalis. Tiongkoklah yang memberikan dukungan penuh kepada Indonesia, meski saat itu Tiongkok belum merupakan anggota PBB. Strategi keberadaan Indonesia sebagai negara demokrasi yang berpenduduk muslim terbesar di dunia dan strategi keberadaan Tiongkok sebagai negara modern yang maju dan kuat dengan penduduk terbesar di dunia, bila diorkestrasi dengan baik akan mampu menjadi kekuatan peradaban dunia. As-sarawatil hadariyah wa taqafiyah wal ijtimaiyah wal insaniyah. Social capital, culture capital, kalau kita bisa menyatukan Islam Indonesia dan Islam yang ada di Tiongkok. Di tengah rontoknya hegemoni dan peradaban Barat, Indonesia dan Tiongkok harus mampu melakukan konsolidasi peradaban dan meluaskan jalur sutra kemajuan secara bersama-sama. Kekuatan sumber daya alam Indonesia dan kemajuan teknologi Tiongkok dapat dikolaborasikan untuk menjadi jangkar ekonomi bersama. Kesantunan dan kecerdasan warga bangsa Indonesia dan warga bangsa Tiongkok dapat menjadi modal bersama untuk memimpin masa depan peradaban dunia. Kesamaan nilai-nilai dan budaya timur dapat menjadi soko guru kehidupan manusia yang lebih baik dan lebih harmonis. Generasi Indonesia dan Tiongkok bisa disatukan agar dapat menjadi aset bersama untuk memimpin arah perbaikan dunia. Yang sudah jelas tidak bisa dilupakan hubungan antara Nusantara dan Tiongkok jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia, baik itu pedagang, para dai, para ulama, termasuk kehadiran Cheng Ho, Mas Cheng Ho, datang Indonesia 7 kali, ke Nusantara 7 kali. Kemudian membangun kota Semarang, pelabuhan Semarang, bangun masjid di Surabaya, di Tuban, di Gresik. Insya Allah nanti tanggal 5 hari Jumat malam, ulang tahun saya ke-71 dirayakan di Masjid Cheng Ho Surabaya. Mereka sedia yang mau itu. Insya Allah Jumat malam. Jadi pengurus Yayasan Cheng Ho Surabaya mengundang saya untuk merayakan ultah ke-71. Udah tua sih. Sudah nggak muda lagi ya Allah. Kiai Zaidi berapa? Kiai Zaidi berapa? Kamu umroh? Kiai Allah Zaidi berapa? Di sisi nilai-nilai Islam dan spirit Konfusianisme yang sudah membumi dan menjadi gaya hidup di Indonesia dan di Tiongkok, bisa menjadi perekat yang mengeratkan hubungan diplomatik dan menjadi landasan spiritual kita bersama.
Di samping itu, spirit dan nilai-nilai yang ada dapat dijadikan modal untuk berkuat sumber daya manusia dan mencetak kepemimpinan masa depan secara lebih baik, sehingga kepemimpinan Indonesia Tiongkok bisa menjadi role model kepemimpinan dunia yang dapat dipercaya. Pemimpin menurut kitab fiqh siyasah syaratnya satu, ayyakuna aliman, berilmu. Apa jadinya kalau pemimpin kita tidak berilmu? Negara besar segini besarnya. Yang kedua, ayyakuna adilan, menegakkan keadilan. Yang ketiga, ayyakuna zahidan, tidak rakus, tidak tamak, tidak hubbul mal. Yang keempat, ayyakuna syuja'an, berani. Yang kelima, salim al-jism, sehat fisiknya. Ormas-ormas Islam berharap agar ke depan visi kepemimpinan bangsa yang tidak hanya bertumpu pada popularitas dan populisme semata. Harus cari pemimpin yang berkualitas, tidak hanya popularitas dan tidak hanya populisme semata. Tetapi harus lebih berbobot, visioner, smart, dan berpikir untuk kemaslahatan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan semata. Sehingga pemimpin bangsa yang ada meninggalkan legasi baik, tidak meninggalkan beban sejarah atau beban ekonomi politik bagi generasi yang masa datang. Semoga kini dan ke depan menjadi era baru, kepemimpinan baru, kesempatan baru, dan ada harapan baru, mudah-mudahan. Kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, kita malu dengan non-muslim. Kita belum menemukan pemimpin muslim yang betul-betul pemimpin. Yang betul-betul visioner, tanpa ada kepentingan pribadi. Yang itu kita temukan pemimpin non-muslim. Yang betul-betul mampu majukan rakyatnya, bangsanya. Ayo cari pemimpin umat Islam, pemimpin negara Islam. Mana? Malu kan? Kita kaya dengan dalil. Di prakteknya nol. Dalil kaya. Tantangan untuk mewujudkan peradaban yang ekologis dan kehidupan yang lebih manusiawi semakin kompleks. Di saat percepatan kemajuan teknologi dan digitalisasi yang semakin tak terbendung. Demikian halnya di saat ledakan jumlah penduduk dan ancaman sampah-sampah peradaban bertebaran bergerak secara sporadis, maka diperlukan upaya terpadu melalui kelembagaan Indonesia Tiongkok Culture and Training Center untuk mengedukasi generasi muda Indonesia agar lebih dapat memahami strategitas kolaborasi dan konvergensi Indonesia Tiongkok. Demikian halnya akan bermanfaat menjadi pusat pelatihan bahasa Mandarin, pusat pertukaran kebudayaan, culture, pusat pelatihan skill teknis, dan pusat pertukaran pemuda Indonesia Tiongkok. Lembaga Indonesia Tiongkok Cultural and Training Center dapat menjadi embero penyebarluaskan benih-benih kesepahaman people to people Indonesia Tiongkok yang membumi di masyarakat dan dikelola oleh ormas-ormas Islam dan ormas-ormas keagamaan. Jauh dari kepentingan politik. Mari kita jauhi dari kepentingan politik. Kita ingin membangun kekuatan civil society dengan mendongkrak budaya, peradaban, kemajuan, ilmu pengetahuan. Itu yang harus kita pentingkan. Lebih penting daripada keberhasilan politik. Kalau politik itu kalau ditulis dengan bahasa huruf Arab, fa waw lam ya ta kaf. Politik. Jadi kalau orang Arab yang baca, fa wallaituka, saya tipu kamu. jadi kalau ditulis dengan Arab itu fa waw lam ya ta kaf. Orang Arab baca fa wallaituka, itu bukan politik, orang Arab baca fa wallaituka, saya tipu kamu. Jadi kalau nggak ada tipu-tipuan bukan politik.
ke depan diharapkan dapat menjadi embrio tumbuhnya keinginan baik untuk mewujudkan Indonesia Tiongkok University dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indonesia Tiongkok Cultural and Training Center diharapkan menjadi organ strategis dan independen atas inisiasi LPUI dan di bawah LPUI dalam pembinaan dan kolaborasi bersama Kedutaan Besar Tiongkok untuk bekerja dan berdedikasi pada masa depan Indonesia Tiongkok yang lebih baik lagi. Terkait isu aktual saat ini, di tengah tsunami digital dan derasnya arus informasi yang tidak mudah dibendung, serta di tengah konflik global yang tengah menggejala, sudah selayaknya Indonesia memperkuat kedaulatan dan keamanan siber. Keamanan siber harus ditingkatkan agar tidak mudah dan agar tidak terlalu sering kebobolan. Pertahanan siber harus melibatkan seluruh stakeholders bangsa. Jangan hanya dimonopoli oleh pihak tertentu atau hanya di pihak ketiga saja. Kesiapsiagaan nasional dalam menjaga kedaulatan harus dipikul bersama. Kami yakin rakyat yang jago cyber jauh lebih banyak jumlah daripada birokrat. Bahkan yang muda-muda. Kalau yang di birokrat, yang di Kominfo kan sudah tua-tua itu. Yang muda-muda lebih canggih daripada yang tua-tua. Coba, bisa kebobolan rahasia negara. KTP kita bisa diketahui semua, nomor rekening kita bisa diketahui semua ini. Nama, alamat, nomor rekening, KTP. Rahasia BIN bisa diketahui. Apa yang sudah dilaksanakan, apa yang akan dilaksanakan, apa yang akan rencana dilaksanakan. Bahaya sekali itu. Itu bisa kebobolan, ya Allah. Main-main gak serius ya. Kami yakin rakyat yang jago cyber jauh lebih banyak jumlah birokrat yang ada. Apabila kekuatan ini dioptimalkan dan tidak hanya project oriented, akan memudahkan bangsa ini memiliki kekuatan cyber yang handal. Sudah seharusnya dan menjadi keniscayaan bagi pemerintah untuk lebih memihak pada ormas-ormas pejuang dan pendiri Republik Indonesia, sebagaimana rekognisi negara terhadap ormas-ormas yang tertuang dalam Undang-Undang Ormas. Karena ormas-ormas Islam yang berdiri sejak sebelum kemerdekaan telah berjasa dan berkontribusi terhadap bangsa Indonesia harus mendapatkan perhatian serius oleh negara. Kita ini yang lahir, terutama 14 ormas ya, yang lahir sebelum berdirinya Republik Indonesia, sudah pasti kitalah yang banyak berperan, berjasa, andil dalam memelihara, memperkuat persatuan kesatuan bangsa Indonesia ini. Memberi pencerahan, pendidikan, membangun budaya yang menuju terwujudnya negara Republik Indonesia. Seharusnya kita yang kebagian sebenarnya, tapi kita selalu tidak kebagian. Kita hanya dapat akidah dan ibadah, ghanimah selalu lost. Jadi ada akidah, ada ibadah. Dan yang penting lagi ghanimah. Kita ini kadang akidah terus, nggak pernah ibadah, nggak pernah ghanimah. Akhirnya ghanimahnya direbut orang terus. Yang nggak pernah berjasa, nggak pernah berperan leluhurnya atau kelompoknya, kita ghanimahnya lost terus. Sudah seharusnya dan menjadi keniscayaan bagi pemerintah untuk lebih memihak pada ormas-ormas pejuang dan pendiri Republik Indonesia. Di sisi lain, inisiasi redistribusi dan realokasi sumber daya harus dilaksanakan secara adil dan transparan, serta memihak untuk kemaslahatan semuanya, terutama kemaslahatan sosial dan lingkungan. Sensitivitas isu izin khusus pertambangan yang telah mengguncang jagat sosial media dan mencengangkan masyarakat di akar rumput serta menjadi polemik nasional harus disikapi dengan
arif dan bijaksana. Di satu sisi, realitasnya ada harapan dan peluang untuk mendorong kemandirian ormas. Tetapi di sisi lain, sudah seharusnya pula perlu disiapkan perangkat kebijakan yang memadai dan diperlukan persiapan yang masif. Serta tidak terkesan gegabah yang memicu lahirnya fitnah. Tuduhan motif politik atas pemberian konsesi tambang harus ditepis dengan itikat baik penyelenggara negara, segera mengajak seluruh ormas agama duduk bareng, ngobrol bareng, terbuka, transparan, mendiskusikan lokus dan fokus kebijakan serta mewujudkan komitmen pengelolaan yang lebih pro lingkungan dan lebih pro terhadap masyarakat. Daripada ini ghanimahnya belum, gegernya sudah luar biasa ini. Ghanim apa? Ribahnya jadi ya. Ghanimah belum terlalu, ribahnya sudah luar biasa. Agar ke depan tidak ada desas-desus lagi terkait isu cuci piring nasional. Dan seolah-olah hanya akan memindahkan tanggung jawab recovery dan reklamasi tambang serta resolusi konflik pasca tambang. Maka perlu dipertegas peta potensi lokus izin tambang yang akan diberikan. Demikian halnya agar juga tidak menjadi kesempatan bagi para pembenci pemerintah untuk menuduh seolah-olah lokasi yang diberikan tinggal tulang-tulang belaka. Maka upaya membuka selebar-lebarnya peta potensi tambang nasional yang masih potensial untuk dikelola para pihak termasuk ormas keagamaan sebenarnya sudah saatnya harus dilakukan dalam rangka pemerataan sesuai dengan pasal 33 Undang 45. Kalau hadisnya mengatakan talatun an-nasu fihi syuraka al-ma'u wan-naru wal-kala. 3 sumber alam tidak boleh dijual beli, diperdagangkan. Harus dinikmati bersama. Al-ma'u air, wan-naru dan energi, wal-kala'u dan hutan. Tidak boleh dijadikan bisnis, tapi untuk dinikmati bersama. Itu hadis 14 abad yang lalu itu. Melalui momentum ini, ormas-ormas di bawah LPUI siap menjadi garda depan untuk mengawal kebijakan perizinan, khusus pertambangan dengan catatan kritis, serta mendesakkan kepada pemerintah untuk mensegerakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memastikan perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai dalam perizinan. Kedua, membuka secara transparan lokus redistribusi dan relokasi sumber daya alam, khususnya mineral dan batu bara. 3, memastikan dan memampukan ormas-ormas keagamaan agar berkemampuan mengelola sumber daya alam khususnya mineral, batu bara, secara ramah lingkungan dan berpihak pada kemaslahatan sosial serta berorientasi pada keberlanjutan pembangunan. 4, memastikan adanya upaya penyelamatan lingkungan hidup di sektor pertambangan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan bersama ormas keagamaan dan stakeholders bangsa lainnya. 5, membuka kepada publik secara transparan aset dan sumber daya alam yang telah dikelola para pihak. Sudahkah berorientasi untuk kemakmuran bangsa dan negara? Kalau tidak, ini hanya akan melahirkan ketimpangan dan melahirkan kelompok kapitalis, kapitalis atau oligarki. 6, menjamin dan memastikan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan berjalan dengan baik agar pengelolaan tambang berjalan tidak secara eksploitatif dan merugikan life support system. 7, negara tidak boleh kalah dengan siapapun. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Demikian halnya negara harus hadir untuk melindungi kepentingan sosial, kepentingan lingkungan, kepentingan ekonomi serta secara seimbang dan berkelanjutan. Terakhir, kepada Bapak Duta Besar
Mr. Zukan yang terhormat, izinkan kami LPOI menyampaikan agenda ke depan terkait dengan rencana kunjungan dan kerjasama kami dengan perguruan tinggi dan lembaga bisnis di 3 provinsi di Tiongkok yang insya Allah dalam waktu dekat kami lakukan dengan tujuan untuk membangun kebersamaan baik pendidikan maupun upaya ekonomi. Terima kasih Mr. Zhou Yarong dan Mr. Zhang Ziru yang telah membantu menyusun dan mensukseskan agenda kami. Melalui forum ini kami berharap juga atas fasilitas kedutaan secara resmi agar segera bisa berkunjung dan mendatangi LOI, menandatangani kesepakatan LOI dengan lembaga-lembaga di Tiongkok. Karena hal tersebut adalah langkah awal untuk mewujudkan cita-cita membangun Indonesia Tiongkok University dan memperkuat Indonesia Tiongkok Culture and Training Center. Dengan berharap kesediaan dan dengan segala hormat, LPOI memohon kesediaan Bapak Duta Besar Mr. Zukan untuk berkenan melaunching dan meresmikan Indonesia Tiongkok Culture and Training Center. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf atas segala kekurangan. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.